Jam menunjukkan angka 5 sore, laptop udah ditutup, badan udah keluar dari kantor, tapi entah kenapa rasanya belum benar-benar pulang. Di kepala ada rencana yang bagus banget, mau olahraga sebentar, mau baca buku beberapa halaman, mau lanjutin proyek sampingan yang udah lama didiemin. Tapi begitu sampai kamar dan badan nyentuh kasur, semua rencana itu ambiar seketika. Yang kejadian malah rebahan, HP di tangan, jempol scrolling tanpa arah, tanpa tujuan. Bukan karena males, tapi karena badan ini beneran ngerasa udah nggak ada tenaga tersisa. Kita nyebutnya zombie kasur, hidup tapi nggak berdaya. Terjebak di antara niat baik dan kelelahan yang nyata. Mata udah berat, bahu pegel, dan hati juga kayak capek duluan sebelum badan bener-bener sempat istirahat. Kalau lo ngerasa kayak gitu, tenang aja. Itu bukan tanda lo malas, itu tanda lo manusia. Dan sebelum lanjut, gue mau bilang satu hal dulu. Lo nggak salah kalau ngerasa gini. Rasa capek itu nyata, bukan cuma alasan yang lo cari-cari buat males-malesan. Coba kita pelan-pelan bedah rasa capek ini. Sebenarnya otot kita habis ngapain seharian? Duduk di kursi, ngetik di keyboard, dan sesekali jalan ke pantry. Secara fisik, sebenarnya tubuh kita nggak seberat itu kerjanya. Yang benar-benar capek itu bukan otot. Yang capek itu pikiran. Sepanjang hari otak kita kayak tab browser yang kebuka puluhan sekaligus. Mikirin deadline, mikirin chat yang belum dibales, mikirin target, dan mikirin validasi dari atasan. Semua itu jalan bersamaan, diam-diam nguras baterai mental kita meski badan kita cuma duduk anteng di depan layar. Coba bayangin HP lo, layarnya mati, kelihatan diem, tapi banyak aplikasi masih jalan diam-diam di belakang. Baterainya tetap habis, walau dari luar HP itu kelihatan gak lagi ngapa-ngapain. Nah, pikiran kita persis kayak gitu. Dari luar kita cuma kelihatan duduk di kantor, tapi di dalam kepala ratusan aplikasi kecil kayak kekhawatiran, target, dan ekspektasi jalan terus tanpa kita sadari. Kalau HP dipakai terus tanpa jeda ngecas yang benar, lama-lama siklus baterainya jadi makin cepet habis. Pikiran kita juga gitu. Kalau terus-terusan dipaksa jalan tanpa jeda yang benar, lama-lama gampang capek meski kerjaannya kelihatan ringan. Makanya wajar kalau sampai rumah yang kita butuhin bukan sekadar istirahat fisik. Yang kita butuhin itu jeda buat pikiran. Tapi masalahnya, scrolling di medsos itu kelihatannya kayak istirahat, padahal itu justru nambah tab baru di otak kita. Informasi baru masuk terus, perbandingan baru muncul terus, dan pikiran kita malah makin penuh, bukan makin lega. Jadi, bukan salah kita kalau berakhir jadi zombie kasur. Kita cuma salah pilih cara buat istirahat. Dan itu manusiawi banget, karena nggak ada yang pernah ngajarin kita cara istirahat yang benar. Nah, disinilah gue mau kenalin satu prinsip kecil yang bisa dicoba pelan-pelan, yaitu the 1 hour rule. Bukan aturan yang maksa lo produktif abis-abisan sepulang kerja. Justru sebaliknya, aturannya sederhana. Sisihkan 30 menit sampai 1 jam. Di waktu yang paling nyaman buat lo. Bisa abis mandi, abis makan malam, atau bahkan pas lagi rebahan sekalipun. Buat satu hal kecil yang murni buat diri lo sendiri. Nggak usah muluk-muluk. Nggak harus langsung nulis satu bab buku atau ngoding satu fitur penuh. Cukup satu hal kecil aja. Kayak baca buku 2 halaman, nulis 3 baris ide, belajar satu konsep baru selama 10 menit. Atau bisa juga dengerin satu episode podcast singkat, belajar satu skill kecil lewat video. Atau sekadar nulis jurnal tentang hari ini. Yang penting ada satu jejak kecil yang lo tinggalin buat diri lo sendiri hari itu. Analoginya sederhana. Bayangin lo lagi ngisi toples kosong pakai kerikil kecil satu persatu tiap malam. Malam pertama kelihatannya nggak ada bedanya, toplesnya masih kelihatan kosong. Tapi coba cek lagi 3 bulan ke depan, kerikil-kerikil kecil itu udah numpuk jadi sesuatu yang kelihatan bentuknya. Yang penting dari 1 hour rule ini bukan seberapa banyak yang lo kerjain, tapi seberapa konsisten lo nyalain satu lilin kecil buat diri sendiri di tengah hari yang udah menuntut lo abis-abisan. Dan kalau di suatu malam badan bener-bener capek dan lo cuma sanggup rebahan doang, itu juga nggak apa-apa.
Aturan ini bukan buat nyiksa diri, tapi buat ngingetin diri kalau lu masih punya ruang buat berkembang tanpa harus keburu capek duluan. Boleh kok sesekali lu skip. Yang penting besoknya lu balik lagi pelan-pelan tanpa nyalahin diri sendiri. Karena tujuan kita bukan sempurna tiap hari, tapi konsisten dalam jangka panjang. Jam 5 sore itu bukanlah garis finish. Itu justru gerbang menuju waktu yang benar-benar milik lo sendiri di luar tuntutan kantor dan ekspektasi orang lain. Waktu di mana lo boleh berhenti jadi karyawan sebentar dan mulai jadi diri lo yang sesungguhnya. Lo gak perlu langsung berubah drastis mulai malam ini. Cukup satu langkah kecil, satu kerikil kecil di dalam toples itu tadi. Coba tulis di kolom komentar satu hal kecil apa yang mau lo coba mulai malam ini. Bisa baca satu halaman buku, bisa nulis satu ide, atau bahkan cuma niat buat tidur lebih awal. Apapun itu, tulis saja. Siapa tahu bisa saling ngingetin satu sama lain di garis tepi ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.